apakah saya menunggu dulu diuji kompetensi atau jabatan fungsional muda? Mohon pencerahannya karena saat ini saya menduduki pangkat 3B sudah 4 tahun ke muda. Pak Supri mau langsung menjawab? Ya, ini sudah pertama ya? Sudah pertama kan? Ya. Oke, berarti kalau sudah pertama berarti sudah 3B kan ya? Berarti Iya. dia kan tinggal pemuda. Kalau pemuda sebenarnya kan ada 2 jenjang sebenarnya, 3C dan 3D. Ya, syaratnya sekarang adalah sepertinya yang bersangkutan sudah berapa kali kontrak, sebenarnya membutuhkan kan sertifikat diklat jabatan fungsional. Cuman karena pandemi akhirnya ini belum bisa diselenggarakan, sehingga saran saya lebih baik sih yang menunggu di ini untuk uji kompetensi. Nah, mudah-mudahan saya nggak tahu apakah di Kemenkes ada kebijakan misalkan dia punya sampai ke ke 300 itu bisa sampai ke 3D atau tidak gitu. Karena kalau di dosen itu kan bisa menabung angka kredit ya, tapi saya nggak tahu apakah nanti di situ bisa atau tidak. Tetapi jalurnya adalah mungkin kan adalah menunggu uji kompetensi. Ada pilihan lain karena sampai saat ini pelatihan fungsional nggak bisa diselenggarakan. Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Supri. Mudah-mudahan Ibu Ratu bisa menangkap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Supri dan lebih bersabar lagi. Mudah-mudahan segera ada perubahan. Saya pun harus menunggu sekitar 10 tahun baru bisa jadi fisikawan medik. Dan selanjutnya pertanyaan juga untuk Pak Supri, nomor 2. Kenapa minimum requirement untuk menjadi fisikawan medik di Indonesia berbeda dengan IAIA di Human Series Number 25? Kemudian yang kedua, apakah pendidikan profesi atau spesialis di Indonesia sudah diakui internasional atau minimalnya ASEAN seperti medical physics residency AAPM atau IFOMP? Oke. Satu sebenarnya kenapa kita membuat berbeda karena itu tidak kalau misalkan kita terapkan langsung ke S2 plus klinik residensi maka itu adalah tidak akan jalan dan itu sebenarnya banyak terjadi di hampir semua negara kecuali mungkin di Amerika atau mungkin Eropa karena sebagian besar mereka udah developed country maka lumayan mudah menerapkan. Tetapi pada saat itu diterapkan di ASEAN, dodoran semuanya, sehingga kita menggunakan konsep adalah bridge level. Jadi ada namanya level profesi dan ini mengadopsi level profesi yang ada di Indonesia. Dan dengan seperti itu, maka capaian kita adalah menjadi number 1. Jadi mau tidak mau adalah kita menjadi highest improvement in the ASEAN countries. Walaupun memang betul itu kalau misalkan dibandingkan kompetensinya adalah masih tidak di CQMP. Tetapi kita menerapkan 2 model. Jadi kita tetap mengerjakan 2 model, yaitu ada yang level profesi dan ada level spesialis. Level profesi adalah untuk kebutuhan nasional sehingga pertumbuhan kita sekarang lebih dari 200% dari 2015. Jadi di 2015 itu sekitar 160, sekarang kita berada pada 450 untuk clinical medical physicist ya. Sehingga mau tidak mau itu adalah group achievement ya, sangat-sangat achievement yang sangat besar tentu saja dari segi number. Nah, tentu saja challenge-nya adalah di quality, tentu saja itu adalah bagian dari organisasi profesi dan semua stakeholder untuk mengerjakan itu. Tetapi untuk yang CQMP, residensi spesialis adalah ekivalen dengan yang dikerjakan di seluruh ASEAN maupun di seluruh negara dengan anggota IAIA. Sehingga untuk yang spesialis itu adalah comparable dengan semua yang diterapkan di negara IAIA, yang anggota IAIA menerapkan itu. Nah itu makanya saya menerapkan kita menerapkan 2 level dan berjalan beriringan. Karena kalau misalkan kita terapkan langsung ke spesialis akan deadlock, tetapi kalau kita tidak mengerjakan spesialis adalah kita tidak mengikuti standar internasional. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, makasih. Satu lagi Pak Supri Panggung, karena ini juga menurut saya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita semua, karena ini berkaitan dengan impasing. Apakah tahun ini masih akan diadakan impasing, Pak?
Nah, itu yang saya kurang paham ya. Jadi apa namanya, mungkin teman-teman yang di apa, ada Mas Edi atau mungkin Mbak Adin bisa melengkapi jawaban saya, karena saya kebetulan untuk masalah impasing ini kan berkaitan dengan kepenesan, dan kebetulan karena saya ngurusinnya yang dosen, mungkin saya nggak begitu update. Mbak Adin, ada bisa ditambahkan? Terakhir yang saya dengar informasinya sih waktu itu ini ya Pak, sampai tahun 2021. Tapi saya juga di tempat saya, soalnya di tahun 2001 itu juga tidak ada pengajuan untuk impasingnya, karena rekan saya di 1 tahun sebelumnya di 2020 sudah mendapatkan impasing. Sambil menunggu Adin masuk, kira-kira Adin bisa menambahkan? Izin Bapak, kemarin pada saat penyusunan untuk yang info faktor itu, waktu ngobrol sama salah satu stafnya di PPSDM ya di Bentik itu kabarnya sih selesai di tahun 2021, karena nanti akan berubah format lagi untuk yang pemberlakuan uji kompetensi untuk seluruh tenaga kesehatan mulai Juli 2022, salah satunya adalah psikian medik. Jadi impasing selesai di tahun 2021. Cuman bulannya itu yang masih agak berbeda antara masing-masing badan kepegawaian daerah. Kalau tidak salah sih selesai itu di bulan April kalau tidak salah. Adin, maaf, ini ternyata saya mendapat message dari Mas Edi bahwa impasing berakhir di Desember 2020. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan, jangan kecewa. Tetap semangat mengurus untuk jabatan fungsional, kita mulai dari yang pertama. Jadi impasing sudah berakhir di Desember 2020. Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Karena saya pun juga mengalami penantian yang sangat panjang, 10 tahun, dari 2009, baru 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jabatan fungsional psikolog medik. Ya sebetulnya sih sejujurnya hampir putus asa juga sih, tapi untunglah ada kebakar sedikit, jadi tetap semangat. Ya, semoga teman-teman masih semangat ya. Iya, baiklah. Mohon maaf, pertanyaan untuk Pak Supri kita hold dulu. Kita beralih untuk ke yang Pak Wardi. Di sini minta tolong dinaikin ke atas sedikit, ada 2 pertanyaan untuk Pak Wardi. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Kalau cukup kita tetap lanjutkan, kalau tidak nanti dibalas di belakang aja ya. Untuk Pak Wardi dari Ahmad Sudin, DPW Kalimantan Selatan Barat ya. Izin bertanya untuk Pak Wardi. Untuk syarat pembayaran tikin di rumah sakit PTN, saya harus mengisi ISKP yang sedang dikembangkan Kemendikbud, Pak. Masalahnya, baru beberapa nakes yang formasinya terdaftar di Kemendikbud, dan FISMED belum termasuk di dalamnya. Dan yang belum terdapat formasi terhitung sebagai fungsional umum. Bagaimana mengatasi agar profesi FISMED cepat mendapatkan formasi di rumah sakit di bawah naungan Kemendikbud, agar grade-nya sesuai dengan tukin yang dibayarkan. Mangga Pak. Mungkin ada kiat-kiat dari Mas Wardi. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Ahmad Sudin pertanyaannya ya. Jadi ini justru di bawah Kemendikbud, bukan Kemenkes ya. Nah, Rumah sakit PTN sepertinya. Oh gitu ya. Nah artinya begini, coba bangun komunikasi Mas dengan SCM rumah sakit Anda gitu ya. Jadi dulu pun ketika kami mengawali karir FISMED di Karyadi ya, saya itu termasuk awal-awal karir di Karyadi bersama saya, Bu Siti ya, itu merupakan orang-orang senior yang mengawali rumah FISMED di Karyadi. Nah ketika itu memang kita harus bisa meyakinkan ke rumah sakit bagaimana kalau tidak ada sen medik itu pelayanan tidak berjalan gitu. Sampai akhirnya kita diberi kewenangan waktu itu khusus radioterapi itu mengelola keuangan gitu ya, sehingga kami waktu itu punya semacam kayak aturan bahwa ketika rumah sakit itu memberikan jasa medik, psikiater medik harus ada di level 2 di bawah dokter ya. Jadi level pertama itu dokter, kedua itu psikiater medik, yang ketiga perawat dan profesi-profesi yang lain. Itu kesepakatan kami waktu itu dengan direktur seperti itu. Nah, kuncinya di sini adalah komunikasi. Makanya tadi kan saya bilang bahwa
seorang vismed itu tidak hanya pandai dalam hal skill, tetapi harus pandai juga berkomunikasi. Bagaimana dia menempatkan dirinya di lingkungan dia baru bekerja. Tetapi komunikasi yang baik itu mungkin harus dibangun dengan bagaimana kerja kita baik juga gitu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan ke bagian SDM maupun direksi bahwa vismed itu memang layak untuk diperhitungkan. Jadi kuncinya komunikasi ya Mas ya. Silakan komunikasi dengan bagian SDM atau bagian kepegawaian. Demikian. Terima kasih Mas Wadi. Untuk yang selanjutnya dari Pak Freddy Supit nih, Sulawesi Utara. Izin bertanya, bagaimana menentukan leveling untuk psikomedik pada satu rumah sakit jika psikomedik di rumah sakit tersebut hanya satu orang aja, Pak? Gimana? Oh, begitu. Silakan nanti template yang sudah saya share tadi digunakan, ya, nanti dilengkapi dengan logo rumah dan sebagainya. Kemudian tunjukkan ke SDM. Dan kalau memang di sana tidak ada vismed, hanya Anda saja, silakan nanti bagian SDM menguji Anda. Pantasnya di level mana gitu. Karena di situ sudah ada semuanya gitu. Di level 1 misalnya Anda di radioterapi itu harus menguasai ini gitu ya. Kalau misalnya Anda di radiognostik harus bisa menguasai ini. Sehingga nanti dengan penilaian itu Anda bisa dinilai SDM levelnya di mana kan gitu. Ya silakan nanti template itu ditunjukkan ke SDM untuk menguji panjenengan. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wadi. Sayangnya waktu jua yang membatasi kita dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertanyaan dari rekan-rekan kami rekap dan nanti akan kami kirimkan ke Pak Supri dan Pak Wardi. Dan ditunggu nanti jawabannya. Nah, satu hal yang kita tunggu-tunggu sesuai dengan janji Pak Supri kemarin, ingin memberikan apresiasi ke teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini setia dari hari Senin sampai hari ini, sampai Kamis, kriterianya. Pak Supri akan memberikan hadiah berupa free keanggotaan satu orang peserta, untuk 3 orang peserta untuk 1 tahun. Saya bisa dibantu untuk rolling nomor peserta. Persyaratannya kemarin itu adalah mengikuti kegiatan internasional webinar series ini dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan kita akan undi untuk 3 orang penama. Mas Dea bisa dibantu untuk nomor undiannya di rolling dulu. Dan kemudian syaratnya setelah nanti namanya keluar, saya minta semuanya yang namanya keluar itu langsung melakukan raise hand. Saya hitung sampai 10. Bila tidak dilakukan raise hand, maka hadiahnya dianggap gagal dan kita akan melakukan pemutaran ulang. Oke, siap-siap semuanya? 1, 2, 3. Kalau misalnya yang dapetnya udah bayar, berarti waktu tahun depan kan ya Pak ya? Ya. Iya. Mas Rulo, bentar Mas, tahan. Oke, tahan dulu sebentar Mas. Stop dulu. Maksud saya raise dulu. Ada yang raise kan teman-teman atas nama Nasrullah, Uswatun, Hasanah dan Kori Amelia. Ada yang di sini nggak? Apakah ada yang di sini mengikuti? Tolong dilihat teman-teman. Apakah ada yang resen? Nasrullah, Amelia, Uswatun, Kori dan Amelia Kori. sudah, oke. Tolong dicek. Uswatun, oke. Satu lagi, Nasrullah. Nasrullah kayaknya sering dapat nih acara di Jabar, berapa kali juga dapat ya. Nasrullah, apakah sudah resen? Saya hitung 1, 2. Nasrullah. Belum ada, Bu. 3, Nggak ada. Nanti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ganti 1 orang lagi. Start. Delete.
anggota saya dari Jabar ya? Betul nggak ya? Bukan deh, udah di Banten. Evi Pratiwi, adakah Evi Pratiwi di sini? Evi Pratiwi, oke kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Batam. Oke, sekali lagi kita putar. Wah, sayang nih. Lumayan, padahal Black mau nih. Ini keburu buka puasa kan. Kalau Banten belum kayaknya sih. Sayang nih. 1 tahun registrasi free member. Oke, siap-siap buat yang lain. Jangan tinggalkan dulu webinar ini. Kita kocok sekali lagi. Oh, berarti belum masuk. Belum. Biar enggak yang di sini. Oh. Itu masih Gladys. Kalau diputar lagi, Mas Dea. Mungkin disimpan dulu ya, kali. Tadi disimpan. Sekali lagi, masih ada 1 hadiah. Panitia nggak ada apa ya Pak, nggak boleh dikocok atau narasumber ya, Pak Wardi juga mau kan Pak? Oh, siap. Mau, saya juga beli registrasi, lumayan. Ya, kalau nggak dipakai buat bayar member, beli itulah. Hijau. Keju. Buat bikin kue lebaran. Oke, kita siap-siap lagi. Kita tunggu. 1, 2, 3. Lanti Pratiwi. Adakah Lanti Pratiwi? Kita tunggu. 1, 2, 3, 4. Please raise hand-nya please. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kocok lagi. Ini nggak ada yang mau ya? Gimana nih, dilalang aja Pak? Ulang lagi. Agus Riyadi. Oh, Jakarta nih. Resen. Gus. Ada. Ada ya? Oke. Ada resen dia ya. Ya, dengan sudah terpenuhi. Kan nggak kelihatan nggak Black. Baik. Kejutan untuk Bapak kita. Udah sore soalnya Black pasti nggak kelihatan itu. Om Dea, bisa diputar live-nya langsung. Oke, teman-teman semua, pada hari Selasa tanggal 27 April merupakan hari ulang tahun Pak Supri, dan hari ini kita rayakan ulang tahun yang telat, maaf. Oh, iya. Ulang tahun untuk Bapak. Ayo nyanyi bersama Bu. Nyanyi bersama Bu. Ya, mana nih? Lagunya mana nih? Kamu belum disetel-setel aja. Wah, incersnya kelamaan nih. Oke. Ayo Bu. Selamat Pak Supri. Thank you. Makasih. Selamat ulang tahun Mas Supri. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada sambutan selamat ulang tahun, Mbak. Ini sambutan selamat ulang tahun. Nah, ini adalah perwakilan dari teman-teman yang memberi
terus ada tamu sebentar. Ada tamu. Oh, di sini Selamat. Bukain pintunya, bukain pintunya. Oke, selamat ulang tahun buat Pak Supri. Terima kasih atas pengabdian Bapak kepada organisasi kami semuanya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, menggunakan rezeki. Mumpung di sini ada Pak Suwardi juga, atau Pak Supri bisa memberikan sambutan dulu nanti sebelum diberikan doa sama Pak Wardi. Oke lah, closing aja, closing ya. Oke, terima kasih banyak perhatiannya. Sebenarnya saya tuh nggak pernah menunjukkan apa, cuman kemarin kelupaan itu di sini saya kalau saya hapus gitu ya. Karena di semua Facebook saya itu saya offin semua, jadi nggak pernah ada tahu. Termasuk sebenarnya di lab saya itu biasanya ada yang inget dan lupa gitu. Jadi terima kasih semua yang sudah perhatian. Saya kira ini adalah bagian dari apa mungkin apresiasi saya, dan biasanya di keluarga saya juga sama. Ulang tahun itu sesuatu yang spesial ya. Jadi ini merupakan satu yang spesial. Saya ada buku ulang tahun yang sangat anak saya tuh. Yang sangat exciting tuh anak saya, karena anak saya sebenarnya beda 1 hari dengan saya tanggal 25. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya, sama Pak. Ya, Semoga saya bisa melayani. amin. Pak Supri, kebetulan karena kita momennya yang sangat baik di bulan Ramadan dan kita juga masih berkumpul dengan teman-teman semua, ada baiknya juga kita berdoa bersama ya buat kesehatan Bapak dan juga mengirim doa untuk Mas Agung, dan saya berharap minta tolong ke Pak Wardi bisa untuk memimpin doa di hari ini. Setelah pembacaan doa dari Mas Wardi, nanti kita lakukan penutupan acara internasional webinar series week ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wardi. Baik, terima kasih Bu Rini. Ini momen yang sangat mengharukan ya, untuk Pak Supriyanto, Ketua Umum AFISMI. Ini adalah waktu-waktu mustajab karena sudah menjelang buka puasa. Kita doakan bersama mudah-mudahan di usia ini Supri tambah istiqomah dalam ibadah, kemudian doakan juga mudah-mudahan ke depan Pak Supri bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Ini akan saya bacakan sholawat bil qulub ya. Mudah-mudahan Ya, Pak Supri nanti selamat dari apapun ya, keluarga, kemudian ke depan Pak Supri menjadi orang yang lebih baik lagi. Mari yang Islam silakan mengamini saya, tangan yang beragama lain berdoa beragamanya masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil lawaiha wa shifaiha wa radiyallahu wa alihi washabbihi wasallim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Amin. والدواعيها وعافية الأبدان والشفاء والنور البصر والضياء والبصر. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب والدواعيها وعافية الأبدان وشفائها والنور البصر والضياء والبصر وسلم.
Amin. Atina fid dunya hasanah wa Amin. qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Demikian, terima kasih Pak Supri, sukses selalu Pak Supri. Amin. Mas, kita kirim doa buat Mas Agung. Ya. Baik, mari kita doakan bersama untuk Mas Agung dan juga teman-teman Fismed yang mendahului kita bersama ya. Ya, betul. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi. Thumma ila ruhi jami' ahli al-qudus wal muslimat wal mu'minin wal musyrikin wa bariha khususan Bapak Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ma'an. Amin. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا ما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة نازلة وبركة سنة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرن أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المحيصين وجميع الملائكة ثم إلى روح جامع للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن مشارق الأرض إلى مغربها كذا خصوصا إلى روح باباكم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمنا والعجل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرم أجره ولا تفتنا بعده واغفر له. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih. Terima kasih Mas Wadi. Baiklah Bapak dan Ibu, tibalah waktunya kita untuk penutupan pada untuk acara serial webinar ini, dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Supriyanto Arjuprawiro untuk memberikan untuk melakukan penutupan acara ini. Grogi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota, para ketua DPW, fungsionaris DPP yang masih ada di sini, semua panitia yang luar biasa telah mengerjakan ini semua sehingga kita dapat menyelenggarakan ini dalam waktu 5 hari penuh. Dan saya kira kita melakukan beberapa pembahasan yang mungkin berguna bagi teman-teman semua, walaupun kita tidak bisa maksimum untuk bisa jelaskan 100%, tapi mudah-mudahan ini menjadi sarana, dan kita harapkan nanti mungkin di International Medical Physics Day kita bisa selenggarakan ini lagi, dan mungkin di tahun depan kita bisa selenggarakan lagi, sehingga ini bagian dari kita mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan dengan seluruh anggota. Semoga kita dapat menjadi organisasi profesi yang semakin besar, dan tentu saja jabatan fungsional fisika medik baik di ASN maupun non-ASN menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita semua. Tidak terpanjang lebar, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Saya tidak terkira karena hampir saya laporan dari sekretariat hampir yang datang di atas 600 orang per hari, sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kita, sehingga
apa yang kita kerjakan bisa terkomunikasikan dengan baik anggota. Terima kasih semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan International Medical Physics Week tahun 2021 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya cintai, waktu juala yang akan memisahkan kita. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Lebih kurangnya saya pribadi, atas nama pribadi, saya dengan Rini Sintawati dan mewakili teman-teman semua panitia International Medical Physics Week, serial webinar dari tanggal 26 sampai 30 April 2021, kita akhiri dan akhirul kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.